Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai proyeksi piktorial ya. Adapun agendanya untuk pagi ini, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi proyeksi, macam-macam piktorial, perhitungan skala, dan juga pembuatan etiket. Nah, dari definisi sendiri, proyeksi itu merupakan bagian yang penting nih dalam proses mensketsa gambar. Nah, sketsa gambar itu bisa gambar yang dibuat secara manual ataupun dengan otomatis atau menggunakan bantuan software gambar teknik ya, seperti AutoCAD, kemudian Etap mungkin ya, dan lain sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan proyeksi piktorial. Nah, di mana proyeksi piktorial ini itu merupakan salah satu cara untuk menampilkan gambar atau benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya. Gitu ya. Nah, biasanya gambarnya itu dalam bentuk 3 dimensi nih, dengan pandangan tunggal. Mengutip dari jurnalnya Pak Nugroho nih pada tahun 2018, di mana proyeksi piktorial ini didefinisikan sebagai suatu cara untuk menampilkan gambar secara 3 dimensi dalam satu bidang gambar. Kita tahu bidang gambar merupakan bidang yang 2 dimensi ya. Cuma bagaimana caranya kita menggambar suatu gambar dalam bidang 2 dimensi akan tapi terlihat nampak seperti 3 dimensi gitu ya. Nah, kemudian masuk ke macam-macam proyeksi piktorial nih. Sebenarnya proyeksi ini dibedakan dalam 3 tuh. Ada proyeksi piktorial, proyeksi ortogonal, dan juga proyeksi pandangan. Tapi pada gambar teknik ini kita hanya membahas mengenai proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial ini ada banyak macamnya nih. Pertama, proyeksi piktorial isometris. Nah, proyeksi isometri ini menyajikan benda yang tepat. Nah, ciri-cirinya gini nih. Jadi, ketika kita menggambar suatu gambar dalam bentuk piktorial isometris, kita harus melakukan pembuatan gambar hayal, misalkan titik acuan nih, seperti ini nih ya. Kita garis dulu garis datarnya, kemudian kita tuliskan di sini garis X, kemudian garis Y. Garis X dan garis Y ini harus memiliki sudut 30 derajat terhadap garis titik acuan atau garis acuannya ya. Nah, gambarnya nanti seperti ini. Kan ya. Nih. Terus maksudnya apa sih? Nah, gini nih. Ini titik acuannya di sini nih. Nah, aduh bengkok ya. Nah, ini tuh ke sini sudutnya 30 derajat. Ibaratnya si gambarnya terlihat nyangeyeng gitu ya, nyangeyeng dan miring ke bawah. Gitu, kayak nuncelp lah gitu ya. Ibaratnya nyangeyeng lah ya kalau bahasa Sundanya. Jadi agak miring dan juga nyangeyeng ke bawah lah gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat dari samping gambarnya kayak gini ya. Gitu. Nih, kelihatan ininya doang nih kalau misalnya dari samping. Tapi berhubung ini dalam bentuk isometris, maka gambarnya kayak gini nih, agak miring dan nyangeyeng. Dan inget nih 30 derajat nih acuannya. Gitu ya. Ini 30, ini 30. Nah, ada juga dimetri. Nah, proyeksi dimetri ini penyempurnaan dari gambar isometri. Nah, lihat aja nih sudutnya. Ini terkadang ada yang menyebutkan ini sudutnya 10 derajat, ada juga yang 7 derajat ya. Apa-apa, pakai yang apa aja, yang penting ada referensinya. Nah, kalau tadi isometri itu sudutnya 30-30,
Nah ini sudutnya 40 sama 10 derajat. Jadi miring, nyangeyeng tapi sedikit gitu ya kelihatannya. Kalau tadi kan kalau yang isometri ini nyangeyeng banget nih. Tapi ininya sama nih, sudut antara X dan Y-nya nih. Ini sama-sama 30. Nah, kalau ini cuma di sini lebih gede 40, yang ini 10. Jadi si gambarnya itu agak digeser ke sebelah atas gitu ya dan ke sebelah bawah. Gitu. Terus ada perbandingannya nih, skalanya. Jadi si X-nya itu skalanya 1:1, sumbu Y-nya 1:2, sumbu Z-nya 1:1. Artinya gimana sih? Kayak gini. Jadi misalkan ini 40. Ini ukuran sebenarnya misal ya. Misalkan kita punya kotak kardus segini. Ini ukurnya 40 cm, 40 cm, 40 cm. Nah, pas digambar kan skala 1:1. Misalkan bapak-bapak atau semuanya ngukur dari sini 40 cm, berarti kalau digambar berarti 4 mili lah ya, misalkan 4 mili. Nah, gambar yang kesininya tuh jangan 4 mili, tapi setengahnya, karena perbandingannya 1:2. Berarti ini cuma 2 mili aja di gambarnya. Nah, terus kesini sama 4 mili juga gitu. Jadi kalau yang sisi Y ini itu harus selalu setengahnya dari skala. Ini setengahnya dari ukuran sebenarnya di kehidupan nyata. Misalnya ini kardus ya. Kehidupan nyata itu misalnya 40 cm, berarti digambar cuma 20 cm aja gitu. Gitu ya. Paham gak ya? Nanti kalau tidak paham silahkan tanyakan ya. Di kolom komentar boleh. Ada lagi proyeksi piktorial miring. Nah, kalau tadi cuma diangkat sedikit ya, yang ini mah harus 45 derajat gambarnya digeser. Tapi si ininya sejajar sama garis acuan si X-nya, jadi nggak ada sudut ya. Jadi ini ya udah miring aja gitu, nggak nyangeyeng. Yang isometri tadi nyangeyeng banget. Kalau yang dimetri tadi agak nyangeyeng dikit. Kalau yang ini miring, jadi kita seolah-olah lihatnya miring gitu ya. Ini juga ada skalanya. Sumbu X-nya 1:1, sumbu Y-nya 1:2, sumbu Z-nya 1:1. Gitu ya. Intinya di situ aja sih. Kalau isometris antara sudut X sama Y-nya itu 30-30, dimetri itu 10 sama 40, atau kadang 7 juga, di sini 7 derajat nih. Terus skalanya sama sih. Nah, untuk miring ini 45 sendiri dia. Tuh ya. Sama juga skalanya. Ada juga proyeksi perspektif. Nah, proyeksi perspektif ini kadang nggak dipakai ya kalau di elektro. Jadi ini sebagai pengetahuan aja bahwa di proyeksi piktorial itu ada yang namanya proyeksi perspektif ya. Oke. Nah, untuk perhitungan skala kayak gini nih Pak, semuanya. Skala sama dengan gambar sebenarnya. Ini maksudnya gini nih, skala itu sama dengan gambar atau ukuran gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Misalkan 1 dibanding 1 ya skalanya. Berarti ukuran sebenarnya atau ukuran gambar misalkan 2 mili. 2 mili. Terus ukuran sebenarnya berapa? X. Gitu ya. Berarti 1:1 skalanya. Berarti X-nya berapa nih? X-nya berarti sama 2 mili juga. Kalau misalkan si ukuran gambarnya 2 mili, berarti si di gambarnya juga 2 mili gitu ya. Ukurannya sama. Kalau 1:1. Kalau 1:2, kalau 1:2 berarti X sebenarnya itu 2 mili misalkan. Misalkan skalanya 1:2. Misalkan di sebenarnya itu 2 mili. Berarti digambar setengahnya gitu ya. Misalkan ini 2,
Terus yang sebenarnya itu misalkan di gambar itu misalkan 2. Berarti ukuran sebenarnya itu 4 mili ya. Ini untuk perhitungan gimana caranya ngitung ini ke sini bisa dapat itu digunakan kali silang ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya silakan cari referensi tentang perkalian silang antara ruas yang dipisahkan oleh sama dengan ya. Nah, terus setiap gambar itu ada yang namanya etiket, atau orang zaman dulu biasanya nyebutnya stacklist, atau disebut apa lagi ya, kepala gambar lah mungkin ya. Nah, ini berhubungan dengan tugas yang dibagikan nanti. Nah, ini judul gambar ini diisi dengan tugas gambar teknik gitu ya. Terus universitas ya universitas, skalanya dikosongkan dulu, tergantung bapak ibu atau teman-teman semua menggunakan skala berapa. Di per ini diperiksa, ini saya nih di sini. Nama pembuat gambar, kemudian di set ini tanggal. Kalau ini A ini tulis aja, kalau pakai A4 A4, kalau misalkan gambar yang pakai A0 A0 gitu ya. Terus nomor ini diisi dengan nomor 1 karena gambar teknik di sini kita baru pertama ya. Jadi 1 di sini. Nah, untuk keterangan ini tulis aja NIM mahasiswa, ini tulis di situ ya. Keterangan ini diisi dengan NIM, jurusan ya diisi dengan nama jurusannya gitu ya. Ukuran ini harus diperhatikan betul. Ini 60 mili, ini satuannya mili ya, 35 mili, 14 mili terus. Ini 7 mili, 7 mili. Nah, itu harus presisi ya. Nanti kalau tidak presisi, ini gambarnya nanti rada repot nih, soalnya ada percabangan tulang di sini. Gitu ya. Ini sebelum membuat tugas, harap dibikin dulu stacklistnya, dan ini manual ya. Terus contoh instalasi penerangan. Ini salah satunya. Bedanya gambar ini sama ini apa nih? Temukan 5 perbedaan. Enggak ya. Di sini masih kosongan, masih dalam bentuk simbol. Ini simbol lampu, ini kotak ini saklar. 1 saklar, ini kotak kontak nih ya. Kemudian ini saklar 2. Kalau di sini udah ada jalurnya nih, ada jalur fasanya nih, satu sama lain saling tersambung gitu ya. Nah, selesai. Jadi pertemuan untuk materi proyeksi vektorial cuma sampai di sini. Nah, terkait tugas nanti untuk ini digambar manual ya. Nanti terakhir itu sesuai jadwal yang saya sudah tentukan di sana. Nah, diharapkan Senin itu ada gambar dalam bentuk hard copy-nya ya. Nanti dikumpulkan di meja saya yang di lantai 6. Oke. Sekian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.